Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nuci Selanji dengan NIM G0024-019. Saya dari kelompok A9. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tractus digestivus superior. Oke, jadi yang pertama dilatih makanan itu pastinya mulut atau cavitas oris. Nah, cavitas oris ini sebenarnya dia dibagi menjadi dua bagian yang dibatasi oleh arcus dentalis. Nah, dua bagian itu menjadi vestibulum oris dan cavitas oris propria. Nah, yang bagian ini vestibulum oris dan cavitas oris propria. Nah, mulut masuk itu kan melalui limah oris. Limah oris masuk. Nah, di bagian atas dari cavitas oris itu ada dua palatum, yaitu palatum durum dan palatum mole. Di mana palatum durum ini disusun oleh tulang-tulang, sedangkan palatum mole disusun oleh muskulus. Kalau palatum durum dia disusun oleh dua bagian. 2/3 anteriornya itu processus palatinus dari osis maxillaris, terus 1/3 posteriornya atau yang belakang itu dari lamina horizontalis osis palatini. Terus kalau palatum mole itu dibagi menjadi muskulus-muskulus. Ada muskulus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatoparineus, musculus uvulae, dan musculus palatoglussus. Nah, ini bagian-bagian mulut. Oh ya, dari cavitas oris bakal berbatasan langsung sama orofaring, yaitu dengan batasnya namanya istimus faucium. Istimus faucium ini setinggi VC2 atau vertebra cervicalis 2. Nah, lalu orofaring yang tadi berbatasan langsung dengan cavitas oris itu kan merupakan bagian dari faring. Faring itu jadi tiga, nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Nasofaring itu yang bagian atas ini, yang atasnya orofaring, lalu bawahnya laryngofaring. Kalau orofaring sendiri, itu yang bagian sini, itu dia setinggi vertebra cervicalis 2 sampai 3. Nah, terus kita lanjut. Oke, ini bagian dari ini kan tadi orofaring. Lalu orofaring akan turun, ini epiglotis. Lalu di sini ada esophagus. Nah, esophagus itu ada 3 parts, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cervicalis, thoracalis, sama abdominalis. Cervicalis sesuai namanya dia di vertebra cervicalis 6 sampai vertebra thoracalis 1. Lalu di bawahnya ada yang thoracalis, vertebra thoracalis 1 sampai, maaf ini nggak kelihatan, harusnya sampai vertebra thoracalis 10. Nah, lanjutannya yang abdominalis yang akan berbatasan langsung sama gaster itu ada di vertebra thoracalis 10 sampai vertebra thoracalis 11. Nah, kalau kita lihat dari samping ini dia trachea yang buat jalur pernafasan. Di belakangnya ada esophagus. Oh ya, tadi sebelumnya di cavitas oris. Nah di bagian belakang sini, di sini itu ada namanya annulus Waldeyer, yaitu dia kayak membentuk seperti lingkaran di belakang mulut kita yang isinya adalah jaringan-jaringan limfoid. Ya, fungsinya seperti namanya limfoid buat membunuh kuman atau bakteri. Ada di bagian kranial atau di bagian langit-langit atas belakang itu ada tonsilla pharyngeus atau kelenjar adenoidea. Terus kalau di lateral di bagian samping sini itu ada tonsilla palatina sama tubal tonsil. Tubal tonsil itu antara adenoid sama palatina. Terus yang bagian bawah di lidah kita, lingua kita, tapi bagian belakang itu ada tonsilla lingualis. Oke, nah, di esophagus tadi dia kan sampai ke vertebra thoracalis 1. Di situ dia nggak lurus doang, dia ada penyempitan dari esophagus. Karena di sini dia nggak ada tulang yang membentuk atau memfiksasi bentuknya. Sedangkan kalau trachea kan dia ada cincin-cincin ligamennya, ada cincin tulangnya. Nah, penyempitan di esophagus itu namanya angustia. Angustia esophagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu angustia superior, media, sama inferior. Kalau yang superior itu di vertebra cervicalis 6, jadi di batas kayak paling atas, paling awal dari esophagusnya. Nah, ada penyempitan di sini, angustia sini, karena adanya cartilago cricoidea. Terus di media atau di sini. Nah, ini tingginya vertebra thoracalis 4 sampai 5 karena dia agak tinggi ya. Ini
karena adanya arcus aorta dan bronchus primary dexter. Terus di sini juga ada angustia karena adanya melalui hiatus esophagus. Ini setinggi vertebra thoracalis 10. Oke, terus makanan dan melalui esophagus. Tadi makan melalui esophagus dengan gerakan peristaltik atau kayak dia mendorong makanan ke bawah. Kita masuk ke gaster. Gaster secara bagian besar, ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada fundus itu yang bagian sini, atau dia namanya ada kubah. Terus ada corpus atau body dari gasternya, dan di bawah itu sebenarnya ada antrum pylori, yang di bagian bawahnya itu. Nah, di sini ada cekungan namanya cardiac nodes, lalu ada esophagus itu yang ini. Nah, di sini ada kardia. Nah, kita bisa lihat dari kardia ke esophagus kan dia jadi satu. Cuman yang bedain adalah bentuk serabut dari ototnya. Oke. Di dalam, nah ini kita bisa lihat dalam gaster itu ada kayak lurik-lurik kayak gini. Itu namanya adalah rugae atau plica gastrica. Nah, di sini ini adalah sphincter. Namanya kalau di atas sphincter lower esophagus, dibentuk oleh musculus sphincter esophagus. Nah, tapi kalau di bawah dia juga ada sphincter yang membatasi antara gaster sama duodenum. Kalau di bawah kan nanti bagian bawah kan pylori, namanya jadi musculus sphincter pylori. Nah, gaster itu ada 2 curvatura gastrica major sama curvatura gastrica minor. Ini yang di sini yang minor, di sini yang mayor. Minor itu cuma kayak dari sini sampai sini. Kalau mayor udah di atas sini sampai bawah tadi. Oke. Terus ke gaster itu dia setinggi vertebra thoracalis 11 sampai vertebra lumbalis 1. Jadi yang bagian ini itu dia setinggi vertebra thoracalis 11. Sedangkan kalau bagian bawahnya, yang bagian pylorus paling bawah, itu dia setinggi vertebra lumbalis 1. Oke. Untuk dinding gaster itu dia ada 4 tunika. Tunika serosa, muscularis, submucosa, sama mucosa. Tunika serosa itu dia isinya kayak kelenjar-kelenjar seros. Terus kalau tunika muscularis isinya adalah otot-otot. Nah, ini contoh otot-ototnya. Kalau di organ-organ pencernaan lain itu ototnya cuma ada 2. Yang bedain adalah kalau gaster itu ada ototnya ada 3 lapisan, yaitu ada stratum longitudinum, circular, sama oblique. Nah, longitudinum paling luar. Nah, ini yang kayak garis-garis vertikal. Nah, kalau lalu yang tengah ada circular. Yang ini circular. Nah, yang dalam adalah oblique. Oblique itu lebih kayak miring atau agak terlihat acak. Nah, ini yang membantu kita mencerna makanan dan untuk menjaga lapisan lambung itu sendiri. Terus tunika mucosa sama submucosa ini cuma dari kelenjar-kelenjar atau buat menghasilkan mukos. Nah, ini ada mekanisme dari lower esophageal sphincter. Jadi sebenarnya di sini kan ini lower esophageal sphincter. Nah, dia tuh dibantu sama ada suatu ligamen di sini yang mendorong katup esophageal itu bentuk, namanya ligamentum phreno-esophageal. Nah, ini mekanisme untuk mencegah reflux esophagus. Ini ada diafragma di bagian sini. Nah, terus dia ada tekanan intraabdominal. Nah, ini kalau kita makan tahu banyak seperti pada kasus tadi, mekanisme dari katup ini akan dilawan sama tekanan di lambung sini. Karena kalau kita makan banyak kan pasti asam lambungnya sangat tinggi. Nah, itu membentuk tekanan untuk makan itu bisa keluar. Makanya asam lambung bisa naik ke esophagus. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.